Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya RP Channel. Apa kabar untuk para viewer subscriber di mana saja Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, panjang umur, murah rezeki, enteng judu tapi tetap kanggo sing jomblo ae. Kali ini di hadapan saya ada sebuah mesin CB 150 K56. Nah, kodenya ada di sini, bro. Dengan permasalahan motor ini ngunci pada setang seher kayak gitu, setang seher dan pistonnya ngunci pada posisi pen. Nah, ini kaku, sudah saya ganti dengan yang baru, mereknya NPP kalau nggak salah, di situ peralatannya. Sebelum melakukan pemasangan, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan sebelum memasang seluruh komponen pada mesin ini. Bahkan intinya setiap mesin, bro. Tujuannya untuk apa? Agar part-part yang kita pasang itu tidak ada kendala dalam jangka waktu yang agak lama, yang lebih lama kayak gitu, daripada kita nggak kontrol terus kita pasang mungkin dalam waktu singkat mesin yang sebelumnya halus, setelah kita ganti part yang rusak dengan part baru, dalam waktu singkat dia suaranya sudah kasar lagi, karena ada beberapa hal yang tidak kita kontrol kayak gitu. Salah satunya dalam video ini kita akan bahas tentang sirkulasi oli mesin. Ini sangat penting untuk motor-motor ya baik Yamaha, Honda atau Suzuki. Karena untuk motor 4 tak sendiri mempunyai sirkulasi udara yang lumayan rumit kayak gitu. Jadi kita akan belajar bareng-bareng cara ngeceknya gimana, terus sirkulasi olinya bagus apa enggak kayak gitu, bro. Tapi sebelumnya kita harus memahami, kita harus pelajari dulu, oli mesin itu berada di bawah sini intinya. Terus pada saat motor nggak hidup ya, bro, begitu motor hidup, oli akan naik ke sini melalui lubang yang ada di dalam sini, masuk ke sini, terus dipompa oleh pompa oli, dia naik ke bagian sini kayak gitu. Kita akan bongkar. Ini memang sengaja belum saya pasang, bro. Nah, kira-kira kayak gini. Oli yang mengendap akan naik dipompa melalui pompa oli, melalui sirkulasi lubang di sini. Setelah itu melalui proses mekanisme pompa oli, dia akan naik ke sini, masuk ke lubang yang di sini. Setelah melalui tekanan dari pompa oli, dia akan diteruskan naik keluar lewat lubang yang di sini. Dia akan naik terus menuju ke bak kopling sebelah kanan, masuk ke askrek. Itu untuk bagian dari fungsi lubang yang di sini kayak gitu. Sementara ada lubang lain dia yang masuk dari sini kayak gitu. Nah, sabar. Nah, ada lagi oli yang dipompa naik ke sini. Setelah oli yang di sini dia sudah masuk ke askrek. Oli yang lain dia akan masuk ke sini, terus melalui celah yang ada di blok dia akan masuk ke sini, bro. Seret, masuk ke lubang yang ada di sini kayak gitu. Setelah masuk ke lubang yang di sini, dia ada yang akan dinaikkan melalui lubang blok, alur yang ada di blok, ada yang masuk ke lubang yang di sini kayak gitu. Setelah lubang yang di sini, dia akan disirkulasikan melalui lubang celah yang ada di crankcase, dia masuk ke lubang yang di sini. Oli akan masuk terus melumasi kelahar yang di sini, bro. Oh sorry, kelahar yang di sini. Nah, saya tak tes. Nah, kita bisa tes di pompa. Nah, di sini dia akan ada angin yang keluar, berarti memang alurnya ada di situ. Setelah oli sampai di sini, dia akan bersirkulasi, melumasi kelahar. Setelah itu masuk ke
celah asgir. Nah, karena posisi asgir ada di sini, bro. Nah, kira-kira kayak gitu. Asgir dia ada lubang. Lubang itu mempunyai lubang di tengah yang akan keluar seperti celah-celah pada lubang yang seperti ini, bro. Nah, lubang-lubang yang seperti ini melumasi bagian seluruh bagian gigi ini, baik itu gigi putar atau gigi geser, kayak gitu. Sehingga oli melumasi seluruh bagian, membuat seluruh bagian dari part gigi-gigi ini dalam gesekan dia dilumasi oleh oli. Ini untuk yang bagian di area asgir. Terus kita singkirkan dulu, bro. Judulnya terus kita pindah dari sini melalui alur yang di sini. Dia juga ada lubang yang naik ke sini, ke crankcase yang di sebelahnya. Tolong cekeliwat. Nah, ini dia, bro. Alur yang saya ceritakan tadi adalah alur yang ada di sini. Nah, alur ini. Setelah itu oli kembali masuk ke lubang yang ada di sini. Keluarnya melalui lubang yang di sini, terus melumasi kelahar. Setelah melumasi kelahar, oli di bagian sini penuh, dia akan masuk ke lubang as kopling. Kayak gitu. Sama, as kopling juga tengahnya bolong, terus ada lubang-lubang yang seperti ini di beberapa bagian di sini. Melumasi untuk bagian gigi putar dan juga gigi geser. Karena as kopling ada di sini. Kayak gitu. Setelah itu oli akan tetap naik terus sampai ke sini, lubang di sini. Dia akan bersirkulasi melumasi bagian rumah kampas kopling dan kampas kopling, sehingga kampas kopling dan perumahan kampas kopling dia terlumasi oli dengan baik. Bagaimana karena kalau kita tidak memperhatikan hal-hal seperti ini, yang ditakutkan adalah ada salah satu lubang atau alur yang di sini dia tersumbat, yang diakibatkan dari, saya tak pindahin di sini. Nah, Allahu Akbar. Kita kembali ke awal. Penyumbatan biasanya terjadi dari residu kampas kopling atau oli yang terlalu lama atau gesekan antara kelahar-kelahar, blok dan piston dan sebagainya. Lama-kelamaan akan menimbulkan residu kayak gitu, dan lama-kelamaan akan semakin banyak dan bertumpuk. Biasanya area yang kotor ada di bagian bawah sini, bro. Setelah menumpuk terlalu banyak, biasanya bagian yang di sini dia akan tersumbat. Jika saringan ini tersumbat, otomatis oli yang harusnya naik dari bawah naik ke menuju pompa oli, dia tidak bisa mengalir dengan sempurna. Kayak gitu. Jika ini tersumbat, akan mengakibatkan oli yang disirkulasikan melalui pompa oli dan disalurkan ke lubang-lubang yang kecil seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak bisa bersirkulasi dengan sempurna atau debitnya kurang, kayak gitu. Membuat part-part yang seharusnya terkena oli dengan sempurna, dia olinya akan berkurang, sehingga mengakibatkan gesekan yang lebih membuat cepat aus, kayak gitu. Jika lubang ini tersumbat, ada beberapa masalah lagi dari masalah kecil seperti ini. Jika lubang yang di sini dia ada bolong-bolong, itu juga berbahaya, bro. Mengapa? Karena jika di sini bolong-bolong, residu atau kotoran yang harusnya dia ditampung di sini, dia akan ikut naik, kayak gitu. Ikut naik melalui lubang yang ada di sini tadi. Setelah dipompa oleh pompa oli, mengalir ke seluruh alur yang ada di mesin, dia akan menyumbat bagian-bagian yang
kecil kayak gitu. Mungkin ada di salah satu tempat atau di pokoknya adalah harapannya peluangnya untuk menyumbat lubang oli kayak gitu. Yang itu bila tidak dikontrol akan mengakibatkan salah satu part atau beberapa part dia tidak terlumasi oli meskipun pompa oli naiknya bagus. Kira-kira kayak gitu, bro. Jadi tujuan dari saya membuat video ini bukan mengajari, tapi ayo kita bekerja dengan sebaik mungkin. Sebelum pemasangan mesin, part-part pada mesin kita harus periksa sirkulasi oli, lubang-lubang yang ada di bak mesin. Tujuannya agar pelumasan oli lebih sempurna, sehingga membuat part yang kita ganti akan berumur jauh lebih panjang. Kira-kira kayak gitu. Iya, Pak Rawan? Oke. Iwan ki mbuh ngrungokne apa ora, tapi sing jelas kok tak kon baleni neh nek ning video ning YouTube nek dhek gak paham. Kayak gitu aja, bro. Semoga untuk video kali ini sedikit menambah wawasan kita, bukan bermaksud untuk mengajari. Saya hanya membagikan apa yang saya tahu, meskipun pengetahuan saya juga belum 100% itu benar. Jika ada mungkin kekurangan-kekurangan, ya silahkan komentar di kolom komentar. Saya juga bukan orang yang 100% pinter, jadi intinya saya juga masih perlu masukan kayak gitu. Dan yang lain juga dari proses analisa motor ini, terus proses pembongkaran, dan sampai nanti insya Allah pemasangannya saya rekam dan saya berikan playlistnya yang ada di deskripsi. Untuk teman-teman yang pengen nonton keseluruhan video ini, bisa klik linknya ada di deskripsi. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit tambahan ilmu untuk kita semua. Oke, sepertinya sekian dulu untuk kali ini. Saya akan sambung lagi di mungkin pemasangan gigi rasio untuk motor ini juga, tapi saya pisahkan di video yang lain kayak gitu. Jangan lupa like, subscribe, and share, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.